Mantan Presiden ke-7 Joko Widodo alias Jokowi terlihat panik dan makin gelisah. Demikian pandangan peneliti media dan politik Buniyani dalam keterangannya, dikutip Senin 19 Mei 2025. Jokowi tampak semakin cepat tua. Bagian agak atas memperlihatkan rambutnya sudah kelihatan jarang dan rontok, kata Buniyani. Buniyani menduga Jokowi sudah mendapat firasat kurang baik sehingga kondisi fisiknya semakin terganggu. Mungkin juga dia mulai sadar bahwa semua aktingnya di depan kamera sudah tidak mempan lagi mengelabui rakyat, kata Buniyani. Beberapa hari kemarin, Om Begawan kan sudah bahas itu. Bila Jokowi itu lagi mengalami alergi kulit. Itu penjelasan dari ajudan Jokowi loh, Kompol Sarip itu. Penjelasan itu yang dikutip di beberapa media. Atas banyak tanya dari netizen, ada apa ini? Kulit Pak Jokowi kok ada banyak bercak dan sebagainya. Lalu ada beberapa pihak yang turut berbicara. Ngomong juga itu. Ini Pak Jokowi kenapa ya? Nah, Dr. Tifa yang kebetulan juga sedang berseteru perkara ijazah palsunya Pak Jokowi. Sampai menduga, lebih tepatnya bertanya, dia kena autoimun. Nah, ini kalau ini bidang medis ini. Nama lain dari autoimun itu adalah hiperkortisolisme. Ini yang bilang Dr. Tifa. Dan monggo Ngompolres baca-baca. Penyakit autoimun atau hiperkortisolisme itu apa? Kalau Begawan ya nggak paham lah. Ya cuma baca-baca itu apa. Yang pasti bukan penyakit biasa itu. Dudu perkara sepele. Terus ada pula yang mengaitkan dengan SJS. Apa itu SJS? Itu Stevens-Johnson Syndrome alias alergi serius terhadap obat-obatan atau infeksi yang menyebabkan kelainan pada kulit dan selaput lendir. Wah, masa sebegitu parahnya? Ini presiden loh, mantan loh. Tidakkah selama jadi pejabat publik, mulai dari wali kota, gubernur, dan presiden 2 periode, Pak Jokowi itu prima banget. Koyo ora duwe udel, ora duwe kesel. Hari Minggu saja atau tengah malam masih bekerja, dan dia punya moto kerja. Nah, beberapa kali diungkap pula, Jokowi suka konsumsi ramuan Jawa buat menjaga kebugaran tubuh. Bowe apa jahe kencur jahe atau apa. Olahraga ya rutin dijalankan. Masa begitu wis pensiun mudah banget terserang penyakit ya. Kita ya jarang ngerti kapan Pak Jokowi izin sakit kan. Pas menjabat kelihatannya jarang sekali dia. Ada yang mengakui dia rutin puasa Senin Kamis. Kayak teman saya itu. Puasanya Senin Kamis. Dan sekarang nek beraktivitas Senin apa Kamis, kok gak puasa ya? Nerima tamu hari Senin apa Kamis ya ada juga tuh minuman. Masa orang melu minum. Contoh, pas ada tamu rombongan dari Sespim Polri itu, kalau nggak salah ingat itu hari Senin itu ada minuman di depan dia juga. Mungkin memang puasanya buat menjaga jabatannya. Nek saiki wis dudu pejabat nggak perlu puasa. Gusti Allah diapusi. Tidak pernah pula kita dengar ada obat-obatan yang rutin dikonsumsi. Berarti kecil kemungkinan kena SJS tadi atau Stevens-Johnson Syndrome. Ya mungkin jauh dari itu. Yang marahi isu itu jadi mau buat mabit kayak layangan atau kayak kain kena sapuan angin lesus tuh. Kok gak ada satupun klarifikasi atau penjelasan resmi dari dokter kepresidenan apa karepe piye lah, ada apa itu? Apa ada masalah sama hubungan mereka? Begawan hanya menduga. Sebab tim kedokteran, tim dokter kepresidenan itu belas tidak berkomentar. Termasuk juga loh dari Gibran yang sekarang jadi wapres sebagai anak lanangnya. Kan
Gak ada salahnya ketika dia harus menjelaskan kondisi bapaknya yang menjadi percakapan publik tentang bercak-bercak di kulitnya, ada perubahan fisik di wajahnya Pak Jokowi. Nah, diamnya dokter kepresidenan, kemudian pihak keluarga, ya tak anggap ini emang gawe-gawe. Gimik aja, kesengajaan. Loh, ini boleh dong saya mengira-ira seperti itu. Supaya bikin rakyat jadi menduga, memikirkan, kayak jojo, ngono gitu loh maksudnya. Maksud pembegawan bukan kesengajaan sakit gitu maksudnya. Atau bercak-bercak hitam itu memang settingan, bukan itu. Om Begawan meyakini itu sakit beneran. Dudu sebuah kesengajaan dan ben diperhatikan lagi. Ya banyak lah. Kita kan bertahun-tahun mempelajari karakter Jokowi. Seperti apa kalau orang bilang sen kanan belok kiri dan sebagainya. Maka masyarakat jadi sekarang kalau Pak Jokowi itu beneran nggak bohong, itu malah nggak dipercaya. Ini loh akhirnya masyarakat. Ya, ini nyuwun sewu. Ini bukan saya, tetapi memang sudah tuduhan secara umum masyarakat. Apa mungkin sekelas Pak Jokowi itu bersedia main gimmick tentang penyakit? Wah, ya jangan. Wah, harga dirinya ambiar. Pada ke Mbak Ratna Sarompet lagian gawe blentong-blentong coklat ngono ya jangan. Apalagi banyak, kan nggak mudah. Nggak mungkin juga itu stiker ditempel cici, enggak. Atau sengaja digambari pakai spidol kan enggak. Yang warnanya coklat nampak di beberapa kulit. Oh kesel, ambil bulatan-bulatan. Ya sedikit dibatuk-batuk di leher, dibatuk, terus genah nambahi kemeng tangan. Nggak mungkin itu. Kalau Pak Jokowi akan melakukan gimmick seperti itu. Tapi ya nggak tahu. Begawan kan cuma mengira-ira. Masalahnya, saat kita percaya itu alergi kulit. Ya penyakit kulit atau alergi kulit apapun. Alergi terhadap apa. Nek manut ngompolers. Sing pas winginane dokumenter itu. Di komentarnya ngompol Begawan. Jian saya malah guyu. Ada yang bilang alergi jujur, kena asap, lagi stres, atau alergi hilang jabatan. Atau malah ada yang ngomong mergomu bahala, dan seterusnya. Enggak lah, menurut Begawan enggak. Enggak baik buat menyimpulkan atau bernegatif thinking terhadap seseorang yang sekarang sedang mengalami penderitaan, kesusahan. Menganggap ada kayak gituan. Ya mari kita sama-sama positive thinking. Dan justru mendoakan agar cepat sadar, cepat sembuh, kembali pada jalan yang benar, dan memikirkan rakyat yang sekarang lagi banyak berkesusahan. Begawan saja ngupas perkara alergi, tidak berani menduga apa yang dialami Pak Jokowi, nggak berani. Apalagi misalnya kita nggak punya latar belakang kesehatan seperti Begawan. Begawan latar belakangnya teknik sama seni. Tentang kesehatan ya sedikit karena membaca. Seorang dokter pun, termasuk ya dokter Tifa itu ya di status medsosnya itu hanya bertanya. Kalau tidak memeriksa langsung dia nggak berani memberikan diagnosanya. Setidaknya dikirim foto yang lebih dekat. Dia ya nggak wani buat menjelaskan, itu nggak berani. Diagnosis paling mendekati kebenaran itu apa, itu nggak berani. Nanti salah-salah menjadi fitnah. Terus nggak ngerti juga itu pola hidupnya bagaimana Pak Jokowi sehariannya, makannya apa, obatnya, jamu yang diminum apa, waktu istirahatnya kayak apa, yang dikonsumsi apa saja. Itu penting buat ngerteni bagi yang mau meriksa secara medis. Sajane Pak Jokowi sakit apa? Jadi Begawan minta kita alihkanlah perhatian pada layanan negara buat para mantan-mantan ini. Kok bisa-bisanya tidak ada penjelasan sama sekali. Jadi dokter kepresidenan, kalau perlu menteri kesehatannya ya turun tangan. Makanya terus neng medsos orang jadi umyak dewe-dewe karena tidak ada kejelasan. Ini persis kayak masalah ijazahnya Pak Jokowi.
yang tidak dijelaskan secara gamblang. Iki lho asline, maka seperti sekarang ini, iki lho penyakitnya itu sebenarnya ini. Jadi enggak kemana-mana, kan memalukan. Apa iya Pak Jokowi tidak mendapatkan fasilitas yang sama seperti para mantan-mantan presiden yang lain? Ya enggak mungkin Pak Prabowo melarang dokter kepresidenan menangani penyakit itu. Gak ada alasan yang menguatkan hal ini. Sebagai mantan orang nomor 1 di Indonesia dan 2 periode, itu memang dapat fasilitas seumur hidup, ditangani dokter kepresidenan, dapat ajudan untuk pensiun, fasilitas tadi bukan hanya diperuntukkan mantan presiden loh, termasuk mantan wapres dan mantan ibu negara maupun bu mantan wapres yang dapat hak yang sama. Kayak Pak Tri Sutresno, Bu Hajah Sinta Nuriyah Gus Dur, termasuk yang masih dijaga pas pampres. Nek gerah ya diurus sama negara, gerah tahu gerah, sakit. Dokternya ya dokter kepresidenan yang pasti pilihan, bukan dokter saya baru lulus dari fakultas kedokteran. Fasilitas begituan itu sudah selayaknya, sewajarnya dan semestinya, ada aturannya. Dan juga soalnya, tetapi di kasus penyakit kulit Pak Jokowi ini, aduh. Nah kok kulit Pak Jokowi, maksudnya atas alergi yang dialami itu loh. Hanya segitu aja apa enggak ditangani sama negara, kan enggak boleh. Ya kalau enggak ya periksa lah ke luar negeri, ke Jepang atau Amerika yang paling bagus tuh untuk kedokteran kulit. Fasilitas dari negara itu yang melayani apapun, pokoknya yang bikin mantan presiden gak nyaman, dikeluhkan sama bekas kepala negara, ya dicarikan obatnya. Include lah, bila ada depresi, itu ya ditangani juga. Mestinya negara yang paling tidak itu menteri kesehatannya atau Menseknetnya menjelaskan tentang ini. Apa yang terjadi sesungguhnya pada Jokowi ini? Oh dia kan mantan presiden, rakyat pengen tahu juga. Oh, dia masih dapat fasilitas negara. Nek Menkes mungkin bisa terkait sakitnya Pak Jokowi. Nek Mensesnek lebih pada klarifikasi, kan gitu. Sudah apa belum Pak Jokowi ditangani dokter kenegaraan? Itu kan dijelaskan. Lah apa terus dianggap penyakitnya ringan, dokter kepresidenan nggak mau meriksa? Ya tentu tidak. Apa Pak Jokowi menolak diperiksa sama dokter kepresidenan? Ya nggak mungkin. Lawang anaknya yang tadinya hanya wali kota, dia perjuangan buat jadi pejabat negara, dan nanti dapat pensiunan sama fasilitas kesehatan juga. Masa Pak Jokowi malah tidak dapat fasilitas yang sama? Ya enggak. Sing tak bingungi itu, dia terus periksa di mana? Kenapa mesti periksa ke Jakarta? Terus pamit gak ikut upacara Hari Pancasila kemarin. Alasan ada alergi kulit. Itu saja nih, pas posisi Pak Jokowi kan hanya di Jakarta. Di sisi lain, tetap berani ketemu orang lain. Apa bedanya berani ketemu orang lain dan datang di hari penting lahirnya Pancasila? Apa penyakitnya itu berpeluang nular? Dan nular hanya pada para pejabat? Kan nggak mungkin. Ryan yang ceritanya ada penyakit yang bisa pindah tempat karena jabatan seseorang. Terus penjelasan perkara alergi kulit itu kok ya yang nyebut malah Kompol Sarip, ajudan. Kenapa bukan keluarganya? Itu tugas tambahan Kompol Sarip gitu. Apa Bu Iriana gak dampingi pas Pak Jokowi periksa? Lah apa Pak Jokowi kebetulan lagi disuruh tidur di sofa sama Pak Jokowi? Ya enggak rumor sebelumnya itu. Gimana dengan anak-anaknya? Apa kalian nggak merasa butuh buat menjelaskan gimana kondisi Pak Jokowi sebagai bapaknya? Wis pensiun, akeh waktu longgar. Begitu ada alergi, masa dibiarkan sendirian? Jangan. Hormatilah orang tuamu supaya dipanjangkan umurmu. Apa situasi di internal keluarga? Kembali zaman awal periode pertama Pak Jokowi, mungkin banyak yang nggak tahu. Pada awal-awal jadi presiden kan anak-anaknya pada gak sering komunikasi tuh. Dulan dewi-dewi. Ini Bu Gaman pernah dapat cerita gitu loh soalnya. Mereka pada masih mikir dirinya sendiri. Ada yang ingat gimana waktu pas Jokowi pertama kali kenalkan Gibran ke wartawan? Nanti tak tampilkan lagi videonya. Kalau keduanya dekat, mau saling memahami atau setidaknya rutin komunikasi, pasti reaksi Gibran waktu dikenalkan ke wartawan tidak akan begitu.
Kira-kira bila kita ngelihat awal dikenalkannya dia, apa yang dia omongkan pada awal dikenalkan? Dengan status akun Fufu Fafa. Gatok nggak? Kalau kok tekan Fufu Fafa. Masuk Om Gawan. Apa sekarang ini anak-anak Pak Mantan kembali tidak punya komunikasi aktif sama Pak Jokowi? Sibuk dewi-dewi karena sudah ada jabatan masing-masing. Waktu awal-awalnya wali kota, Om Begawan yang beberapa kali ketemu juga nggak pernah tahu siapa anak Pak Jokowi. Bukan hanya namanya, bentuknya kayak apa saya nggak pernah. Nggak perlu. Nah, sehingga sekarang mereka tidak turut menjelaskan perkara kondisi atau keadaan bapaknya. Itu bukan soal sesuatu. Bukan sesuatu yang aneh alias yang biasa. Biyen itu udah sibuk dewe-dewe ngurusi urusan yang dewe-dewe. Mereka akan bersatu bertemu berbicara bareng. Ada kepentingan yang memang harus dibicarakan. Dan itu kepentingannya kepentingan politik, bukan kepentingan yang lain atau kepentingan usaha. Begitu menyangkut masing-masing, ya diurusi dewe-dewe. Nah, kondisi ini tidak terlihat pada anak-anak Pak Jokowi yang lain. Ya, dan juga tidak seperti pada mantan-mantan presiden yang lain. Kayak Pak BY, Gus Dur, dan Bu Mega yang anak-anaknya berapa kali terlihat ngancani orang tuanya. Diajak komunikasi dan sebagainya. Mengapa di perkara sakit kulit atau apapun sebutannya yang menimpa Pak Jokowi butuh ada anak turut menjelaskan kondisinya Pak Jokowi. Ya aneh wae kok mantan Kompol Sarip, kok mantan, kok malah ajudan Kompol Sarip yang ngomong ke wartawan. Bila Pak Jokowi kena alergi kulit, yang diperbincangkan rakyat itu perkara yang menyangkut individual, kok yang menjelaskan malah orang lain. Gak wajar, kurang pas nih. Dulu pas para mantan sakit atau pasangan mereka lagi tidak fit, kayak almarhum Bu Ani, almarhum Gus Dur sama Pak Habibie itu, yang banyak kasih penjelasan kan yang keluarganya inti atau dokter kepresidenan, bukan ajudan. Apa alergi itu sudah sembuh, lebih baik kondisinya atau gitu? Yo jangan tanya saya. Bang saya bukan dokter kepresidenan. Artinya begini, jika sekarang Pak Jokowi sudah pensiun dan kesehatannya mulai menurun, harusnya banyak didampingi oleh anak-anaknya dan keluarganya untuk menjelaskan apa yang terjadi supaya masyarakat tidak bertanya. Karena apa? Saat ini Jokowi dan keluarganya menjadi buah bibir masyarakat dan bangsa Indonesia, seluruh Indonesia, bahkan dunia. Maka akan menjadi sorotan apapun kondisinya, apapun kegiatannya, aktivitasnya akan menjadi sorotan masyarakat dan bangsa Indonesia bahkan dunia. Maka hati-hatilah, karena ini adalah berhubungan dengan masyarakat banyak. Oke ya, jangan salah paham. Salam Begawan, salam Empol, jangan lupa subscribe. Dadah.